cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12. Nah ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiononya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600, dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang dipin teman-teman ya. Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah contohnya ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepet, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang mengikuti di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan share info dan sharing-sharing tentang trading ya, atau swing di bursa saham. Mungkin teman-teman yang istilahnya baru gabung di bursa saham, mungkin video ini akan bermanfaat ya. Oke, saya akan share info tentang pengalaman saya trading atau beli saham ya, beli saham di sahamnya Pak PP Prayogo Pangestu, orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Nah ini guys ya, saya akan ngasih share info ya, betapa pentingnya psikologis di saham. Penting banget psikologis di saham teman-teman. Mungkin kalau kasih urutan ya guys ya, ilmu itu nomor 2. Mungkin teman-teman jago technical nih, jago baca candle, jago baca chart gitu ya, atau mungkin teman-teman jago baca fundamental, atau teman-teman jago baca bandarmologi. Itu nomor 2. Itu nomor 2 guys. Yang pertama apa? Yang pertama adalah psikologis trading. Itu nomor pertama. Kalau psikologisnya itu goyang, ilmu buyar. Gitu guys ya. Jadi yang pertama kali teman-teman harus mantapkan tuh psikologisnya dulu, baru belajar. Seperti itu guys. Nah ini saya share info tentang pengalaman saya di saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Nah kita lihat di sini teman-teman, BRPT. Nah BRPT saya profit 19,29%. Terus di sini TPIA 37%, lebih gede. Terus di sini kalau teman-teman lihat berapa masuknya teman-teman. Nah 4 jutaan, 15 lot doang saya punya TPIA, nggak banyak memang. Nah, terus saya juga punya GZCO yang udah profit 32%. Di sini AVG-nya berapa? 91. Belinya berapa? 4 jutaan doang. 4 juta. Terus ada Petro GZCO. Nah, ini ada Barito Pacificnya, itu jumlahnya cuma 40 lot, 5 juta juga. Ya di bawah 5 juta lah rata-rata kalau saya itu beli saham. Nah, terus apa hubungannya? Hubungannya dengan 5 juta, 4 jutaan ini dengan psikologis trading. Nah gini teman-teman ya, saya share info contoh orang yang kebanyakan beli saham ini di grup STS ya, beneran nih guys ya. Ini Pak Pandu ya. Tapi ini nggak tahu ya bener apa nggak dia CL, tapi dia cuma ngomong doang. Kemarin saya habis CL BRPT 30 juta. Dan saya tanya itu katanya udah 2 bulan dia ngehold BRPT. 2 bulanan, berarti dia punya BRPT di atas ini teman-teman. Mungkin dia beli ribuan lot gitu ya, banyak belinya. Nah terus di bawah turun, mungkin agak frustasi gitu ya, frustasi karena di bawah turun terus. Nah terus kemarin dia CL, kemarin di sini pun dia ngejual di harga 1305 tuh CL. Dia ngejual di 1305 tuh CL, berarti AVG-nya di atas ini kan. Nah andai dia nggak CL, sekarang udah pasti cuan. Kenapa? Karena udah lebih dari high-nya. Kalau misalnya dia AVG-nya itu di sekitaran 1400 kan, sekarang udah 1600. Gitu guys, kenapa dia CL kemarin di 1300? Nah, itu balik lagi ke psikologis. Padahal dia udah nge-hold 2 bulan. 2 bulanan lebih gitu ya. Kena gocek psikologis. Kenapa bisa seperti itu? Belinya kebanyakan teman-teman. Dia beli ribuan lot. Jadi saya yakin ini orang ini ya Pak Pandu ini, namanya asli atau enggak saya nggak tahu.
Ini saya yakin dia beli sahamnya itu melebihi dari batas kemampuan psikologisnya dia, bukan batas duit loh, bukan batas duit. Mungkin dia punya duit miliaran, saya nggak tahu gitu ya. Cuman batas psikologis itu nggak berbanding lurus dengan jumlah uang, teman-teman. Ada teman saya yang duitnya itu banyak, tapi dia minus 200.000 aja panik. Ya duitnya ratusan juta, tapi minus 200.000 aja panik. Berarti kan dia nggak bisa beli saham gede-gede. Paling-paling saya suruh beli sejuta aja kalau lu beli. Walaupun duit lu banyak, tapi psikologisnya emang nggak bisa. Minus 100.000 udah panik gitu kan, nggak bisa. Nah kalau Pak ini kan udah gede, andai guys, andai. Misalnya dia beli sahamnya itu sesuai dengan porsi psikologisnya dia. Misalnya belinya nggak 1.000 lot gitu ya. Belinya kayak saya nih, 15 lot gitu ya. BRPTO berapa saya tadi beli BRPT? 40 ya kalau nggak salah. Dia katanya beli 2.000 lot guys di BRPT ya. Kayaknya di sini ada nih guys ya. Di STS, kalau teman-teman gabung di STS, dia tadi ngomong di sini, saya nggak tahu di sebelah mana. Oh ini guys ya, 2.000 lot. Dia bilang 2.000 lot ya. Berarti belinya kebanyakan teman-teman ya. Kebanyakan. Jadi istilahnya kalau beli saham kebanyakan itu memang ujung-ujungnya malah rugi, teman-teman. Bukan karena perusahaannya jelek, perusahaannya bagus pun yang berpotensi naik di masa yang akan datang. Kalau belinya kebanyakan, itu waktu turun minusnya kan jadi gede. Minusnya gede, psikologis jadi kena, keganggu. Wah minusnya gede banget ya. Wah lagi ngecek minus gede, gitu kan, kena. Nah akhirnya psikologisnya nggak kuat, di CL lah. Nah padahal beberapa minggu lagi mungkin, atau kalau berani kejadiannya malah beberapa hari, itu bisa naik tinggi. Lagian kalau saya nih guys ya, kenapa saya kalau misalnya beli saham yang istilahnya udah naik tinggi gitu, saya nggak berani beli banyak-banyak. Saya paling belinya cuman ya sekitaran 4 jutaan, 5 juta gitu. Kadang-kadang cuman 2 atau 1 juta doang saya belinya sebenarnya. Ini karena sahamnya Pak PP aja yang memang lagi hype gitu ya. Jadi saya berani masuk sekitaran 4 jutaan sampai 5 juta. Nah tapi memang psikologi saya memang ya, saya udah ngukur psikologi saya sendiri. Ya memang kemampuan saya belinya segitu, 4 juta sampai 5 juta kemampuan saya gitu guys. Makanya kalaupun misalnya toh saya beli 5 juta terus di bawah turun 10%, kan minusnya 500.000. Nah 500.000 itu bagi saya masih bisa nahan. Jadi aman. Jadi masih tenang. Kadang-kadang kayak GZCO itu tadi digocek loh, turun. Nah kalau belinya kebanyakan udah CL tadi si GZCO. Tapi karena belinya ya sesuai porsi, ditunggu aja lah, nanti Pak PP aja yang lain masih pada naik gitu ya. Ya ternyata terbang di akhir sesi. Gila guys. Nah kalau misalnya GZCO ini belinya, misalnya saya ngomong pribadi saya sendiri ya. Kalau saya beli GZCO tadi, misalnya saya beli 50 juta. Nah misalnya saya beli GZCO itu 50 juta. Itu saya pasti udah CL tadi pagi. Iya kan? Kena mental. Nanti karena saya belinya sedikit, bodo amat lah. Ternyata di sesi 2 terbang. Ya gitu guys. Jadi istilahnya ya saya ngasih share info aja bahwa kalau beli saham itu jangan banyak-banyak ya, sesuaikan dengan tingkat kemampuan psikologis kita, ya kan? Tapi ini nggak berbanding lurus dengan jumlah duitnya loh. Tingkat psikologis orang itu nggak berbanding lurus dengan jumlah duitnya. Karena ada juga orang yang duitnya sedikit juga mentalnya gede juga ada. Mental judi gitu ya. Duitnya 10 juta tapi berani masuk 10 juta gitu ya. Ada juga yang mental seperti itu. Tapi teman-teman ngaca aja sama diri sendiri. Kayak saya nih misalnya, saya cuman bisanya belinya 4 jutaan, ya udah saya ngambil tenangnya aja deh. Kalau di saham tuh ngambil tenangnya. Lu tenang beli sahamnya berapa? Gitu ya. Kalau saya tenang 4 jutaan, 5 juta itu saya tenang kalau beli saham segitu. Ya udah belinya segitu, nggak usah banyak-banyak. Kalau ngambilnya kebanyakan, ujung-ujungnya malah rugi, teman-teman. Ya, ini ngasih share pengalaman aja ya, teman-teman. Termasuk saya juga pernah dulu rugi banyak ratusan juta. Itu karena mainnya kebanyakan belinya, teman-teman. Jadi ya mulai sekarang saya belinya ya sesuai porsi aja. Jadi kalau kegocek pun masih tenang dan masih ada duit buat AVG. Gitu loh guys. Jadi ngambil tenangnya aja. Kalau teman-teman udah kebiasaan all in, beli sahamnya di atas porsi terus menerus, memang mungkin pas nguntungin pas PP ini ya,
cuan gitu. Tapi suatu saat nanti udah pasti rugi. Udah pasti karena mentalnya nggak bisa. Kalau naik, kalau pas naik kan hoki. Kalau pas turun, ayo kan gitu kan? Karena nggak semua saham yang kita beli tuh naik. Bisa aja turun terus naik lagi, paham nggak? Kita beli sahamnya turun baru naik. Nah kalau belinya kebanyakan all in, misal pas turun kita udah CL, nanti pas naik udah nggak punya barang, ya rugi akhirnya. Tapi kalau belinya nggak terlalu banyak sesuai porsi, pas turun mungkin biarin aja lah dulu gitu ya. Terus kadang-kadang duitnya ada nih AVG down, pas naik cuan, seperti itu guys. Ya mungkin itu aja yang Mas dari, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video